Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai sebuah kisah pria yang belum pernah sholat tapi masuk surga. Surga dan neraka merupakan perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah yang Maha Pemurah dapat menghendaki hambanya yang terpilih untuk masuk surga. Bahkan seseorang yang belum pernah sholat pun bisa ia kehendaki masuk surga. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat Abu Hurairah berkumpul di suatu majelis. Ia berkata, "Ceritakan padaku sebuah kisah tentang orang yang masuk surga padahal belum pernah sholat sama sekali." Suasana hening sejenak. Tak ada seorang pun di majelis itu yang mengetahui dan mampu menjawab pertanyaan dari Abu Hurairah. Mereka lalu mengembalikan pertanyaan itu kepada Abu Hurairah. "Siapakah ia?" tanya mereka. "Usyairim bani Abdil Arsyal Amr bin Sabit bin Waksi," jawab Abu Hurairah. Namanya adalah Amr bin Sabit, seorang laki-laki dari Bani Abdil Arsyal. Ia juga sering dipanggil dengan nama Amr bin Usai atau Husairim. Amr bin Sabit pernah diajak memeluk Islam, namun ia menolak karena kaumnya. Dahulu ia memiliki harta riba pada masa jahiliyah dan ia enggan masuk Islam hingga ia mengambil harta tersebut. Suatu ketika datanglah waktu perang Uhud. Amr bin Sabit bertanya, "Di mana anak-anak pamanku?" Orang-orang pun menjawab, "Di Uhud." "Di manakah fulan?" Ia kembali bertanya, "Di Uhud." Jawab orang-orang, "Lalu di manakah fulan?" "Di Uhud," jawab mereka. Mendengar jawaban tersebut, Amr bergegas menggunakan baju perangnya, menaiki kudanya, lalu menyusul orang-orang yang menuju bukit Uhud. Saat orang-orang muslim melihatnya, mereka pun berkata, "Menjauhlah engkau dari kami, wahai Amr." "Aku telah beriman," jawab Amr. Maka umat muslim pun mempersilahkannya untuk bergabung dengan pasukan. Kemudian Amr bertempur dengan gigih hingga ia terluka. Saat perang usai, orang-orang Bani Abdul Arsyal mencari korban-korban peperangan dari kaum mereka. Tak disangka ternyata mereka menemukan Amr. Mereka menatap lekat-lekat wajah Amr, memastikan bahwa itu adalah dirinya. Mereka pun berkata, "Demi Allah, ini adalah Al-Usairim." Amr pun dibawa menuju keluarganya dengan keadaan terluka. Sa'ad bin Mu'ad lalu mendatangi saudarinya seraya berkata, "Tanyakanlah kepada Amr apa yang menyebabkannya datang ke medan perang. Apakah ia berperang demi kaumnya atau karena Allah dan Rasul-Nya?" Amr pun menjawab, "Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku masuk Islam lalu mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah SAW dan aku berperang hingga aku terkena serangan." Tak berselang lama, Amr pun menghembuskan nafas terakhir di rengkuhan tangan kaumnya. Mereka pun menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Beliau kemudian berkata, "Sesungguhnya ia termasuk penghuni surga." Amr pun dicatat sebagai penghuni surga, padahal ia belum pernah melakukan sholat sama sekali. Demikianlah Allah SWT dengan mudahnya membolak-balikan hati seseorang. Ia memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Kisah Amr menunjukkan bahwa
Rahmat Allah begitu luas, betapa besarnya kasih sayang dan kemurahan Allah, hingga orang yang belum pernah sholat sekalipun dapat masuk ke dalam surganya karena ketulusan dan keikhlasannya memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari beberapa sumber yang terpercaya. Semoga menjadi bermanfaat dan membuat kita semakin mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.